Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 212105010026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Berikut beberapa materi yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal dalam Islam. Yang kedua, kebijakan fiskal dari masa ke masa. Yang ketiga, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah Islam. Yang keempat, kebijakan fiskal sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian. Kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam yaitu sebuah kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat proses pengembangan masyarakat yang selalu didasarkan kepada hukum distribusi kekayaan berimbang. Dengan selalu menerapkan nilai-nilai material dan spiritual pada posisi yang sama, kebijakan Islam yang dikeluarkan ini merupakan sebuah regulasi pengeluaran dan juga pemasukan yang berarti salah satu perangkat untuk memperoleh sebuah kesejahteraan masyarakat. Menurut Rosalinda 2014-2211, adapun ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah 1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam masa ke masa. Yang pertama, kebijakan fiskal pada era Rasulullah SAW. Kebijakan fiskal atau pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara berasal dari qimah, fai'u siriyah, jizyah, zakat, dan kharaj. Selain itu, Rasulullah SAW juga menjadikan sumber daya alam sebagai pemasukan dalam negara yang kemudian dikelola dan tujuannya untuk mencapai kemaslahatan. Yang kedua, fiskal pada era Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, selalu mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat yang lebih profesional. Pengakurasian perhitungan sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjadikan Baitul Mal sebagai pusat pemasukan negara lalu digunakan untuk mengatur proses distribusi pembelanjaan terhadap keperluan militer, peradilan, kehakiman, bantuan modal, investasi, dan pendidikan sosial. Lalu kebijakan fiskal pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan kebijakan fiskal dari Khalifah Umar lalu digunakan untuk mengatur pertumbuhan produksi pertanian melalui pembangunan irigasi dan pembangunan akses perdagangan. Yang terakhir, kebijakan fiskal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggunakan kebijakan fiskal dalam mengatur penguatan sektor agraris dan perkebunan dengan melalui pengurangan kharaj serta melakukan regulasi perdagangan. Yang ketiga, kebijakan fiskal pada era Bani Umayyah. Fiskal pada masa ini ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan yang secara merata dengan menggunakan metode poverty dalam full employment. Hal ini bertujuan untuk menghindari moral hazard. Yang keempat, kebijakan fiskal pada era Bani Abbasiyah. Menciptakan kesejahteraan, keamanan, kecerdasan, dan persatuan masyarakat yang bagus dengan menggunakan kebijakan ekonomi. Yang kelima, kebijakan fiskal pada era Utsmaniyah. Pada masa ini, kebijakan fiskal sangat terlihat jelas karena pengembangan yang terjadi pada aspek keanekaragaman tanaman dan hewan yang ada di antara benua Asia dan Eropa. Yang keenam, kebijakan fiskal pada era Indonesia. Kebijakan fiskal di Indonesia ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Lalu saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah Islam. Yang pertama ada penerimaan negara. Penerimaan negara ada 1. Penerimaan pajak. Penerimaan pajak itu ada 1. Pajak dalam negeri atau pajak penghasilan perseorangan, pertambahan nilai, penjualan, dan selain sebagainya. Yang kedua, pajak perdagangan internasional. Yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak. Yang di dalamnya ada yang pertama penerimaan sumber daya alam, yang kedua bagian pemerintah atas laba BUMN, yang ketiga penerimaan negara bukan pajak lainnya, yang ketiga itu yang terakhir hibah atau bantuan dari luar negeri.
Lalu ada pengeluaran negara, di mana di pengeluaran negara ini terdapat yang pertama belanja negara. Di dalamnya terdiri dari yang pertama belanja pemerintah pusat, yang kedua belanja daerah. Lalu yang terakhir ada pembiayaan. Di dalam pembiayaan terdapat satu dalam negeri, yang kedua luar negeri, yang C tambahan pembiayaan hutang. Lalu berikutnya ada sumber penerimaan negara periode Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Yang pertama itu ada zakat, 2 jizyah, 3 kharas, 4 uskur, 5 nawaib, 6 pinjaman, ke-7 wakaf, 8 fai, 9 khums, 10 anwal fadlah, yang ke-11 itu khafarah. Teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel di samping ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian. Secara umum, fungsi kebijakan fiskal adalah fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian. Dalam hal alokasi, maka digunakan untuk apa sajakah sumber-sumber keuangan negara, sedangkan distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Dan stabilisasi adalah bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi kapitalis hanyalah merupakan sebuah kebutuhan untuk pemulihan ekonomi atau ekonomi recovery akibat krisis dan untuk menggenjot perekonomian. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.